Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada penasaran kan? Kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Berikut ini merupakan 17 tujuan dari SDGs. 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi layak. 7. Energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri, inovasi dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Ekosistem laut. 15. Ekosistem daratan. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Konservasi keanekaragaman hayati dengan 3 solusi pintar pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan untuk mendukung salah satu dari 17 tujuan Sustainable Development Goals, yaitu yang ke-15, ekosistem daratan. Ayo sama-sama kita lihat videonya. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sudah banyak kasus yang terjadi karena pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah degradasi lahan. Pencemaran lingkungan ini sendiri sebenarnya diakibatkan oleh kegiatan manusia dari berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pertanian. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sektor pertanian yaitu karena penggunaan bahan-bahan kimia maupun bahan-bahan anorganik ke lahan pertanaman secara berlebihan. Hal ini mengancam kestabilan ekosistem yang ada di lahan pertanaman. Keanekaragaman hayati yang ada di lahan pertanaman seperti halnya mikroorganisme dan makroorganisme akan mengalami penurunan populasi secara drastis dikarenakan pengaplikasian bahan-bahan kimia maupun bahan-bahan anorganik di sekitar lahan pertanaman yang digunakan secara berlebihan. Pencemaran dalam sektor pertanian yang terjadi secara terus-menerus akan berdampak buruk terhadap kondisi suatu lahan budidaya pertanian. Perlu kita ketahui bahwa di suatu lahan budidaya pertanian itu terdapat mikroorganisme dan juga makroorganisme. Nah, mikroorganisme sendiri bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Apabila mikroorganisme itu menurun, maka kesuburan tanah sudah pasti akan menurun. Nah, kita masuk ke makroorganisme. Beberapa dari makroorganisme itu memiliki peran penting sebagai musuh alami dari beberapa hama yang terdapat di suatu lahan budidaya pertanian. Apabila musuh alami itu menurun, maka otomatis akan terjadi peledakan hama. Apabila terjadi peledakan hama, itu akan berdampak buruk terhadap keadaan suatu lahan. Lahan akan menjadi rusak dan produktivitas dari suatu lahan akan menurun. Dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals yang ke-15, yaitu Life in Land, yang memiliki target untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, serta untuk menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Telah ditetapkan 12 target untuk mendukung tujuan nasional pada tahun 2030 tersebut, di mana salah satunya adalah konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati pada lahan pertanaman dapat dilakukan dengan menerapkan 3 solusi pintar pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, penyediaan organisme di sekitar pertanaman dapat dilakukan dengan cara penanaman refugia. Tanaman refugia dapat menekan populasi hama
dengan melestarikan isu alami. Tanaman refugia ini juga memanfaatkan agen hayati agar ekosistem tetap terjaga dan bebas pestisida, serta tanaman bebas dari hama. Yang kedua, meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia anorganik dengan mengurangi pengaplikasian pestisida. Pengaplikasian pestisida untuk memberantas populasi hama akan tetapi berbahaya karena residunya dapat terakumulasi pada tanah dan juga menyebabkan pencemaran pada tanah. Pengaplikasian pestisida dapat membunuh mikroorganisme bukan sasaran dan juga dapat merusak keanekaragaman hayati dalam lahan pertanian. 3. Meminimalisir pengolahan tanah. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa tanah yang banyak diolah akan memiliki unsur hara yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanah yang tidak diolah ataupun dengan tanah yang diolah secara minimum. Tanah yang diolah secara minimum akan menyebabkan terakumulasinya unsur hara dan bahan organik ke permukaan tanah sehingga tanaman lebih mudah untuk menyerapnya. Tanah yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi sesuai bagi makro dan mikroorganisme tanah. Berikut ini salah satu contoh minimum tillage yang dilakukan pada suatu lahan budidaya. Dapat kita lihat di sini bahwa pengelolaan tanah yang minim, tidak banyak tanah yang diolah, itu tujuannya agar unsur hara yang terdapat di dalam tanah tidak banyak yang hilang dan tanah menjadi subur. Untuk itu, mari bersama wujudkan Sustainable Development Goals yang ke-15, Life in Land. Dengan membantu konservasi keanekaragaman hayati Dengan cara menerapkan 3 solusi pintar